Oke, suara saya udah bisa terdengar? Oke, selamat datang teman-teman di live trade kali ini ya. Seperti biasa yang kita lakukan di live trade ini adalah 20 menit pertama kita akan jawab-jawab pertanyaan ya. Saya akan jawab pertanyaan baik itu dari chat Instagram ya, DM Instagram, atau dari live chat yang ada di live sekarang ya. Oke. Kenapa tidak jadi master trader di OctaFX? Belum ya, tapi mungkin ada rencana ya ke depannya. Mungkin ada rencana tapi sekarang belum dulu. Oke. Gold mau kemana? Nanti kita bahas ya tentang market. Berkat strategi udah profit $200. Waduh, mantep banget. Pertahankan terus, Bro Harry. Dari Suget FX, selamat malam Bang Daryl. Punya gue visual mode di backtest nggak ada, apa mungkin? Oh, ini bukan di aplikasi Okta ya. Jadi backtest itu di aplikasi MetaTrader 4 ya. Jadi download dulu MetaTrader 4 yang ada di PC. Ya Bang ya, seperti itu. Bang Daryl, saya kan beli di Art of Fibonacci, tapi masih bingung sama cluster. Kalau bingung cluster, ditonton berulang-ulang ya, itu DVD-nya di Art of Fibonacci bagus kok, itu ya, punya Pak Gema, bagus banget. Dan kalau misalnya masih bingung ya, referensi di video saya juga ada sih yang bahas cluster gitu ya. Jadi bisa dicek. Bang, saran dong kenapa kalau loss itu saya kuat nahan, bahkan sama mau deket SL, tapi kalau profit dikit udah mau di close. Itu adalah penyakit yang wajar ya. Jadi ya pelan-pelan ya dirubahnya ya. Mungkin risk rewardnya dijadiin 1 banding 1 dulu ya. Nggak usah jadi 1 banding 1,5 atau 2 gitu. Jadi pakai 1 banding 1 dulu biar SL sama TP-nya nggak terlalu jauh ya. Seperti itu dulu. Jadi targetnya dikecilin dulu. Itu caranya kalau saya sih dulu gitu ya. Itu masalah psikologi sih kalau misalnya kita kuat nahan loss, tetapi kalau mau take profit dikit udah mau di TP terus gitu ya. Itu pasti dulunya sering kena loss itu. Jadi makanya begitu. Bahas supply and demand dong. Iya, nanti ya bulan depan Juli saya akan ada video tentang supply and demand. Jadi ditunggu aja, Bro. Bang, ajarin cara market mulai balik arah. Iya, itu hubungannya dengan transisi ya, trend transition. Jadi di bulan depan juga saya sudah ada jadwalnya tentang trend transition. Jadi ditunggu juga, oke. Okay? Price action bahas juga. Sebenarnya video-video semua saya itu sebagian besar price action ya. Jadi kalau misalnya Bro mau belajar price action, itu saya di video saya sebenarnya semua saya sudah bahas dari basicnya ya. Yang berhubungan dengan indikator paling sedikit ya, kebanyakan price action justru.
Bang, Divergence kok sering PHP sekarang di Euro? Eh Bukannya PHP ya, cuman lihat itu divergence-nya terjadinya di mana ya. Harus ada confluence-nya atau konfirmatornya ya di seperti support resistance dan lain-lain kayak gitu. Jadi jangan cuma nyari satu divergence doang karena eh ya belum tentu jadi gitu ya. Kenapa pakai exponential moving average? Kenapa nggak simple aja? Karena exponential moving average lebih sensitif ya dengan pergerakan harganya, jadi lebih cepat menangkap informasi seperti itu. Outside bar itu engulfing ya, sama. Jadi ada di video saya sebelumnya juga tentang outside bar atau engulfing. Pair favorit apa bang? Saya nggak punya pair favorit. Tapi yang kalau paling sering di tradingin ya major pair aja ya, major pair dan gold gitu. Tapi kalau saya sih pribadi apa aja saya tradingin sih. Kalau misalnya ada opportunity-nya gitu. Kalau $10 tipe trading apa yang dipakai? Scalping, hedging, swing. Um, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama modal ya. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing aja. Enaknya tuh di mana gitu. Kalau misalnya Bro Anthony itu nyamannya di scalping, nggak suka nunggu ya boleh pakai scalping gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama modal sebenarnya ya. Kalau hedging itu bukannya style ya, jadi hedging itu teknik. Jadi kalau misalnya kalau mau trading style itu cuma scalping, swing atau long term aja sebenarnya. Bagus stokastik atau ATR? Beda fungsi ya. Kalau stokastik itu fungsinya buat momentum, kalau ATR itu buat volatility. Oke. Bang, di HP kan nggak ada EMA, adanya MA. Ada ya, exponential moving average ada kok. Tinggal diganti aja ke simple atau exponential. Di pilihan moving average-nya itu ada. Bisa diganti-ganti ya. Kalau kita punya target itu enaknya per hari atau per minggu? Udah berapa persen? Kalau saya biasanya per bulan ya. Tapi kalau per minggu juga boleh sih sebenarnya. Gitu. Untuk persenannya itu tergantung win rate-nya dulu ya. Jadi win rate-nya dilihat dulu. Kalau misalnya win rate-nya sudah di atas 60 atau 70%, ya berarti profit targetnya itu bisa di 10 sampai 20% seperti itu per bulan. Trailing stop di MetaTrader 4 HP gimana settingnya? Nah itu saya belum pernah coba, kayaknya nggak bisa ya. Cuman bisa di PC doang kayaknya. Bang, kalau modal 100 bagusnya pakai teknik apa? Jadi gini ya, yang namanya trading itu ya mau modal berapapun, eh tekniknya ya sama gitu ya. Kalian tuh harus cari kalian punya sistem sendiri gitu. Jangan jangan apa ngikutin sistem orang karena belum tentu sistem yang dipakai orang itu bisa cocok sama kalian. Nah, itu gunanya kan saya udah bikin video banyak tuh ya tentang teknik-teknik. Itu kalian coba aja terus kalian pilih gitu loh, yang mana yang paling masuk akal buat kalian, terus yang paling bisa bikin kalian ngerti gitu ya. Terus kalian ramu sendiri gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya sama modal ya. Apa benar pergerakan harga itu ada cycle-nya, terus akan pasti selalu sama cycle-nya? Betul ya, cycle pergerakan harga itu ada cycle-nya, tetapi
cycle-nya itu pun dinamis ya. Jadi nggak bisa dipatok cycle itu selalu berbentuknya sama, enggak ya. Ada yang ideal, ada yang non ideal cycle itu namanya. Oke. Kalau mau belajar tentang cycle itu bisa belajar wave analysis dulu atau Elliott wave dan lain-lain kayak gitu. Bang, kenapa saat saya di demo akunnya profitnya konsisten tapi begitu real langsung lose streak? Itu harus diperhatikan dulu apakah pas di demo itu sama di real itu menggunakan teknik yang sama pertama, terus perlakuannya sama apa enggak. Jadi kalau misalnya contohnya kalau kamu di demo ya itu bisa nahan 100 pips ya, itu santai aja. Tetapi kalau misalnya di real apakah bisa seperti itu sama perlakuannya gitu. Jadi kenapa bisa berbeda di demo dan di real itu semuanya dari psikologi sebenarnya ya, dari faktor psikologi kalian ya. Itu masalahnya ngomongin duit bohongan sama duit beneran gitu loh. Untuk akun 50 mm-nya gimana? Lotnya maksimal 0,01 ya, satu kali trade. Oke. Itu aja sih kalau yang 50. Bang, kalau mau entry kan yang saya tahu nungguin inside bar di break. Kalau mau masang buy stop atau sell stop bisa nggak bang? Kadang mother candle sudah break tapi malah di prank gimana ya? Ya itulah kalau misalnya mau pakai pending order ya itu resikonya memang seperti itu. Makanya kalau mau lebih aman ya jangan pakai pending order, tunggu sampai dia benar-benar close di atas breaknya itu loh, gitu ya, atau di bawah breaknya baru kita open gitu. Bang, cari karakter kita dalam trading itu gimana sih? Maksudnya kita tahu bahwa ini karakter trading kita itu patokannya apa? Ya itu pada saat kalian trading itu kalian nyaman apa enggak gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah nyaman ya dengan teknik trading tersebut atau dengan gaya trading tersebut, ya berarti itu yang paling cocok gitu. Bang, lu awal deposit berapa dolar hingga bisa konsisten sampai sekarang ya? Waduh, itu kalau dari zaman pertama kali trading justru ampun ya. Itu saya pertama kali trading forex itu saya di 10.000 US ya di broker lokal dan itu habis dalam nggak habis sih ya, minus 50% lah. Itu dalam waktu 4 hari ya karena nggak ngerti apa-apa. Sebenarnya gue bahas ini ada sih ya. Jadi di mungkin di minggu depan kali ya itu gue ada bahas tentang hal ini di kontennya si Bro Arif Muhammad. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Rata-rata Bang Deril cut posisi paling lama berapa berapa jam ya? Sering nunggu di SL atau TP nggak Bang? Em, Biasanya sih 1 hari ya paling lama gitu. Dan iya saya selalu nunggu di SL atau TP gitu. Bang udah OP, bagi signal dong. Belum OP ya. Nanti kita OP-nya bareng-bareng. Bang, fractals apa bisa dijadikan
titik support atau resistance. Nggak semua ya, nggak semua fraktal ya, tapi sebagian besar sih bisa ya jadi area support atau resistance. Cara bangkit dari loss yang bertubi-tubi gimana? Pertama stop trading dulu ya. Stop trading, abis itu belajar lagi tentang teknik-teknik yang sudah dipelajari. Terus yang ketiga itu mulai masuk dari demo trading ya. Jadi mulai demo lagi sampai demonya stabil, terus masuk ke real lagi dari lot yang paling kecil lagi, kayak gitu sih. Itu cara recover dari loss yang bertubi-tubi. Bang biasa memindah SL atau tidak? Dulu ya, dulu saya kebiasaan mindahin SL, sekarang saya enggak ya. Paling kalau misalnya keadaan tertentu itu paling ada strategi lain seperti reverse ya, reverse posisi. Begitu kena cut loss kita beli ke arah sebaliknya gitu, atau open posisi ke arah sebaliknya. Kenapa selalu hari Jumat trading barengnya bang? Sempatnya hari ini ya, jadi hari biasa nggak sempet bro. Hari biasa bikin video ya, mikirin konten. Bang bikin video khusus chart pattern. Udah pernah bikin gitu ya di chart pattern. Tapi mungkin nanti ada yang part 2-nya lah. Karena yang saya bikin di video sebelumnya itu kurang belum lengkap ya. Itu masih sebagian. Bang Daryl buka copy trade gak? Belum ya, tapi nanti mungkin ada rencana untuk buka copy trade. Bro Daryl ada kerjaan lain apa selain trading dan YouTube? Sebenarnya YouTube ini bukan kerjaan, ini YouTube ini cuma buat sharing aja ke kalian ya. Ini nggak ada duitnya gitu YouTube. Yang jadi gini, saya ceritain deh. Jadi konsepnya tuh dalam trading ya, kalian trading nih, cari modal gitu ya. Nah begitu dapat modal, kalian putar ke bisnis lain ya. Entah di luar trading ya, di luar financial market kalian putar di sana. Tujuannya apa ya? Tujuannya tentu saja ujung-ujungnya itu kan kita mau passive income kan, ya. Ya itu. Jadi cari modalnya di trading, habis itu diputar ke bisnis lain ya. Kalau sekarang kerjaan saya selain di trading itu ya saya punya ada beberapa bisnis gitu ya. Yang sekarang berjalan dengan sistem gitu. Jadi saya nggak perlu terlalu ikut di situ gitu. Kalau nggak salah ada buka kafe, iya ada ya di Balikpapan. Namanya Kopi Orang Ketiga. Kalau misalnya kalian di Balikpapan bisa mampir tuh ke situ, promo sedikit. Misalnya uptrend terus ada hidden bullish dan ada negative divergence, itu gimana ya, di satu time frame atau enggak? Pasti kalau di satu time frame nggak mungkin ya. Paling kalau di satu time frame itu di trend besarnya dia muncul hidden ya, tetapi di secondary reactionnya dia muncul negatif ya, itu malah bagus gitu, malah memperkuat arahnya gitu. Tapi kalau misalnya beda time frame terjadinya, itu utamakan yang time frame lebih kecil dulu ya. Jadi time frame kecil itu akan lebih jalan dulu harganya gitu. Buat konten Elliott Wave ya nanti ya, karena Elliott Wave itu kompleks sekali ya. Elliott Wave itu kenapa saya nggak mau bikin kontennya, karena itu masih subjektif. Pertama, perspektif saya dengan perspektif Anda melihat wave itu pasti berbeda gitu. Itu yang makanya saya masih belum mau bikin tentang Elliott Wave.
Saya mau mencoba dulu gimana caranya supaya itu bisa jadi objektif, seobjektif mungkin ya. Karena di lihat wave itu walaupun patternnya itu sudah pasti ya, yang motif dan juga correctionnya itu memang sudah ada patternnya masing-masing, tetapi cara pandang kita untuk melihat pattern tersebut pasti berbeda-beda nanti. Itu yang susah gitu. Pernah margin call nggak bang? Pernah lah, itu udah pasti pernah ya. Menurut abang kalau pakai alligator apa lebih efektif? Kalau menurut saya yang namanya indikator itu nggak ada yang efektif ya. Jadi diusahain mulai dari sekarang itu tradingnya ya price action gitu loh. Price action yang support resistance, terus supply and demand gitu ya. Terus trend seperti itu aja. Motivasi berbagi ilmu gratis apa bang? Itu udah jadi janji ya, udah kayak nazar ya dulu. Apa ya, dulu tuh saya yang pernah ngerasa pas mulai trading itu zaman dulu belum ada YouTube, belum ada apa, itu susah banget buat apa namanya, nyari info gitu tentang gimana sih cara trading. Nah makanya ya semoga dengan yang saya buat ini ya bisa jadi apa ya, jadi sumber gitu loh, sumber buat orang-orang yang pengen belajar trading tetapi kesulitan gitu ya. Sekarang kan YouTube banyak ya. Sebenarnya nggak dari saya aja sih, banyak di YouTube ya yang udah sharing-sharing gitu. Bang, biasa trading naked chart atau indikator? Saya biasanya tuh naked ya, maksudnya bisa dibilang naked chart sih. Cuman nggak tahu ya kalau pakai moving average itu termasuk naked apa enggak ya. Paling saya pakai moving average aja sih. Selebihnya cuman dari price action bener-bener. Kapan terakhir margin call? Tergantung ya. Jadi di gue ini punya beberapa akun ya. Jadi akun itu tergantung pemakaiannya gimana. Kalau misalnya akun gue yang bener-bener kecil ya, kayak misalnya 100-200 dolar, itu kan gue jadiin stop loss ya. Jadi kalau misalnya eh tujuannya itu kenapa bikin akun kecil seperti itu, untuk menjadikan 200 itu jadi gede gitu. Diledakin 200 bisa jadi 2000 atau seperti itu ya. Nah itu udah otomatis pasti 200-nya itu nilai stop loss gue. Jadi kalau misalnya di akun kecil gue agak sering untuk MC gitu, karena ya MC-nya itu ya sebagai kayak stop loss aja sebenarnya, seperti itu. Kalau di YouTube banyaknya ngajarin sambil jual indikator. Ada juga yang benar-benar gratis ya. Kalau kalau gue di YouTube itu gue nggak pernah apa, nggak pernah jualan ilmu gitu ya. Jadi ya yang gue share semua tuh gratis sih. Dan ada yang nanya juga ya, apa ada grup yang VIP apa segala macam gitu yang dapat benefit? Nggak ada ya, semuanya grupnya di Discord pun ya itu sama grupnya. Terus apa namanya, nggak ada yang namanya grup VIP gitu, semuanya sama. Oh iya, satu lagi ya, ini yang kode promo ini ya, kode promo dari FX ini udah nggak bisa ya. Ini sekarang kalau mau pakai namanya Okta TID gitu ya. Okta TID, di description bisa dilihat ya kode promonya. Jadi yang di Daryl FX ini udah nggak bisa. Ini lupa saya ganti ini, karena kalau mau ganti ini mesti
ke websitenya harus diganti template-nya seperti itu. Settingan stokastik pakai berapa bang? Pakai 533 ya. Oke, sekarang kita lihat chart ya. Udah jam setengah 8, kita lihat chart sekarang. Gue bahas dari major pair dulu ya, dari Euro USD. Seperti biasa ya, kalau misalnya lihat chart, pertama yang harus dilakukan adalah ke time frame roadmap yang besar H4 kalau gua. Itu terus kalian gambarin ya key levelnya semua, kalian garisin ya supaya nanti pas turun tuh gampang. Oke. Untuk euro ya. Euro itu sekarang kalau misalnya di H4-nya itu dia masih sideways ya. Masih belum ada tendensi untuk arah yang jelas gitu ya. Tetapi kalau dilihat-lihat ya, ini dia ini ada di area supply, oke. Di sini ya. Jadi kalau di kondisi seperti ini baiknya kita cari entry-nya itu untuk sell ya kalau misalnya seperti ini. Tetapi sell-nya itu kita harus lihat dia tuh bagusnya di mana gitu. Di sini ya. Jadi kalau misalnya harga itu sudah kena area 1.12294 ini ya, di atas ini bisa jadi area sell yang bagus ya. Karena apa? Karena kalian bisa lihat ya di sebelah sini ya. Ini ada fake out ya, teman-teman lihat jadi fake out, dia false break ke bawah. Terus pas dia retrace ke atas lagi, ini ada rejection lagi di candle-candlenya gitu. Jadi ini bisa jadi area structure, oke. Dan ketika harga ke sini, ini kita bisa open untuk sell dan stop lossnya nggak perlu jauh-jauh ya. Ya cukup 20 pips, oke. Dan target pertamanya tentu di bawah sini ya. Seperti ini ya. Ini untuk euro. Oke. Ini untuk euro ya. Euro jadi seperti itu ya. Sekarang GBP ya. GBP USD. GBP USD sama ya, dia masih bikin lower low terus ya. Dan trennya H4-nya masih turun ke bawah. Ini structure pertamanya ya, ini structure kecilnya, minornya di sini udah di break. Oke. Nextnya ke bawah. Nah, sama kalau GBP ya dengan euro itu sama ya. Jadi tunggu retrace ke atas ya, ke area sini, ke area sini ya. Ini baru bisa open di sini. Stop lossnya juga nggak akan jauh ini ya, cuma segini doang. Nggak sampai 20 pips. Oke, targetnya di bawah gini ya, sama.
Bang, kenapa di grup Discord nggak dikasih analisa? Bukannya nggak mau dikasih analisa ya bro ya. Apa ya? Waktunya itu loh bro. Bikin analisa itu saya nggak bisa setiap hari di depan layar komputer karena saya Discord kan di layar komputer ya. Kalau otomatis kalau di handphone itu kan nggak bisa analisa juga, sama aja. Gitu. Jadi paling kalau misalnya ada waktu baru saya kasih gitu. Tetapi selama ini yang saya kasih itu melalui Instastory di Instagram gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena saya masih bisa editnya itu di handphone gitu, masih bisa mobile. Kalau misalnya di Instagram gitu, daripada saya harus di depan komputer. Kayak gitu bro ya. Oke, sekarang abis ini kita lihat gold ya. XAU US dollar. Kalau XAU ya tendensinya masih ke atas ya, masih buy. Kenapa? Karena banyak banget structure untuk bullishnya tuh masih banyak ya di bawah. Ini saya kasih lihat. Ini yang paling jelas ya. Jadi kalau misalnya harga sampai ke sini ke 1750-an ya. Ini bisa jadi opportunity bagus untuk kita ambil buy. Oke. Ya. Ketika harga udah sampai daerah sini mungkin saya akan buy nih ya untuk XAU. Simple ya. Jadi kalian tuh hanya perlu melihat structure-nya ya, structure key levelnya tuh di mana. Jadi kalau dalam hal ini ya di sini ya. Kalau kalian mau lihat yang kecil-kecilnya ya, ini juga di atas, ini structure ya. Makanya begitu dia sampai area ini dia bereaksi seperti itu ya. Ini juga structure ya. Kenapa saya bilang ini structure? Karena ya ini ada area di structure itu kan di mana seller dan buyer itu kan bertarung ibaratnya gitu ya. Jadi itu juga dinamakan supply and demand area kan. Nah inilah yang jadi logikanya itu ketidakbalansan harga tuh muncul di area ini gitu. Jadi ketika dia kena ke area ini ya, balik lagi ke area sini, ini pasti ada reaksinya gitu. Oke. Dan kenapa harus buy di area ini gold ya? Karena ya sama, reasonnya tuh ini adalah area structure-nya dia, oke? Yang tadi gua bilang ya, itu alasannya kenapa structure itu jadi penting. Karena di sini teman-teman lihat ya, di sini terjadi perang antara si buyer dan seller nih. Jadi harganya nih nggak kemana-mana, dia nggak ada tendensi untuk ke atas, dia tetap ranging ya atau konsolidasi di sini. Dan ini menciptakan area supply and demand juga di sini yang baru, oke? Dan harganya di sini seimbang nih antara si buyer dan seller tuh sama-sama kuat. Oleh karena itu ketika harga ini nge-retest posisi di sini lagi, level ini lagi gitu ya. Ini pasti akan bereaksi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil posisi ya, mau stop loss yang nggak kena colek terus, itu harus belinya tuh di area-area structure. Kenapa? Karena kalau structure-nya di break bener-bener, itu stop loss kalian nggak akan rugi. Karena kalau misalnya dia nge-break structure, dia akan jalannya tuh kenceng gitu. Oke. Pernah coba trailing stop nggak? Pernah ya, pernah trailing stop. Cuman nggak sering sih. Kalau misalnya trailing stop itu kan untuk yang panjang ya trade-nya. Waktu trading efektif kapan bang? Yang bisa kalian fokus aja sebenarnya. Jangan terlalu melihat session ya. Jadi ada yang bilang bang, lebih enakan di Asia apa di Euro atau di US bang sessionnya. Menurut gua sih sama aja ya. Yang penting kaliannya bisa fokusnya tuh di sesi apa gitu. Kalau misalnya kalian siang kerja gitu ya, ada pekerjaan lain, terus nggak bisa fokus trading, ya mendingan malam aja gitu. Yang bisa kalian fokus.
Oke. Sekarang gue mau cari posisi untuk entry ya. Kalau nggak nyentuh area biru gimana? Nah ini pertanyaan yang bagus juga ya. Kalau misalnya dia nggak nyentuh area biru ini ya kita tunggu aja, tunggu sampai dia membuat structure lain, ya. Jadi kalau misalnya dia nggak nyentuh, jangan dipaksa, jangan dikejar gitu, jangan dipaksa. Ah udahlah, takut ketinggalan, buy aja di sini. Kalau saya sih nggak mau seperti itu ya. Saya mendingan tunggu sampai dia bikin structure lain, ya. Nanti kita bisa ambil posisi di structure tersebut yang terbentuk gitu. Soalnya jangan pernah takut, intinya jangan pernah takut ketinggalan di forex ya, karena forex itu setiap hari pasti ada opportunity ya. Kalau kalian perhatikan nih, perhatikan ya, ini satu candle 200 pips ya. Ini candle berapa hari sebelumnya juga sama gitu, 200 pips terus gitu. Jadi nggak ada alasan buat takut ketinggalan, karena setiap hari pasti akan selalu ada opportunity. Oke. Saya akan cari posisi lagi ya. Untuk live trade ini saya akan pendek mainnya ya, karena nggak mungkin saya cari di time frame H1 kelamaan ya. Sedangkan live-nya aja tuh nggak nyampe berapa. Paling saya cari di M5 gitu. Nah, seperti kasus ini ya, Aussie Kanada nih ya. Oke. Oke. Aussie Kanada ya, perhatikan ya. Ini dia ada double top, oke. Di sini. Double top dengan necknya tuh di bawah, di sini. Ya. Harusnya ya, ini dia sudah break, dia punya kompresi di sini ya. Ini kan bentuknya kompresi yang buat bearish kan. Dia sudah break nih dengan satu candle yang cukup Marubozu di M5 ya. Dan sekarang dia lagi bikin konsolidasi kecil di sini. Di sini di atas ya, di sini banyak rejection, oke. Tapi di bawah juga rejection. Tapi kalau saya di sini ya, ini sepertinya saya akan mengambil posisi sell sekarang, oke. Di sini ya. Saya mengambil posisi sell di sini sekarang. Target saya di bawah ya. Jauh di bawah, dan sell saya tuh di atas ini. Oke. Kenapa saya mengambil posisi ini ya? Karena tadi reasonnya sudah saya jelasin. Dia ada double top di atas ya. Kalau di M30 lebih jelas, nih ada double top. Oke. Divergence ya, lihat ini ke atas, ini ke bawah. Divergence negatif, yang bearish divergence. Di M5-nya ya, dia membuat konsolidasi dan dia sudah break di bawah. Dan di sini dia lagi bikin konsolidasi lagi. Ini memang ada kemungkinan untuk kena stop loss nih. Kenapa? Karena di sini ada rejection yang kuat. Tapi once ini rejectionnya sudah ditembus ke bawah ya, ini pasti jalannya akan lebih mulus untuk kena TP seperti itu. Itu untuk Aussie Kanada. Oke. Ya, sekali lagi buat teman-teman ya yang mau join di OctaFX ya, bisa langsung daftar. Linknya ada di bawah ya. Dan kode promonya jangan pakai Daryl FX yang ada di layar ya. Pakainya yang ada di description tuh Okta TID. Ini saya belum ganti soalnya. Oke. Gimana cara mengatasi takut OP saat breakout karena
pernah sering ketipu false break. Nah, kuncinya gampang, jangan trading breakout dulu gitu. Kalau misalnya sering kena tipu di breakout, kena bohongan gitu ya, kenapa mesti di breakout terus? Terus yang kedua nih, kalau misalnya masih mau kekeh trading breakout ya, cari breakoutnya tuh yang kayak gini ya, yang full candle. Jadi pada saat dia ngebreak dengan satu full candle, itu kemungkinan besar harganya nggak bohong seperti itu ya. Dia pasti akan terus melanjutkan ke arah yang dituju gitu. Cara nentuin structure gimana? Ya pada saat lihat aja swingnya swingnya yang terbentuk ya. Jadi contohnya gini. Dia bikin swing high di sini, di retest 2 kali swing high sini ya, ini berarti namanya structure nih di sini nih. Ini structure ya. Ada swing high, swing high, swing high ya. Ini juga kena gitu ya, dan ini juga structure namanya nih. Di sini di area ini nih, ini structure. Karena dia bikin swing high, dia bikin swing low. Jadi structure itu adalah swing high atau swing low yang menjadi support atau resistance, seperti itu aja gampangnya, oke? Aussie USD kita lihat ya, kita cek Aussie USD. Aussie USD ya dia masih bisa turun kok ya. Aussie USD masih bisa turun. Ini di H4-nya juga dia lagi bikin bearish flag ya, kecil sini. Ya, kalau diturunin M30 ini baru mulai sedikit terlihat ya, kayak gini ya. Ini kalau kalian mau entry breakout juga boleh ya, pada saat dia break flagnya. Tapi perhatiin ya, kayak yang saya tadi bilang ya, kalau misalnya kalian takut ketipu, kalian lihat apakah dia di breaknya dengan satu candle yang bagus. Candle yang bagus itu maksudnya adalah satu candle yang mempunyai tekanan besar atau marubozu gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini satu candle besarnya tuh yang ke bawah, oke? Tolong bahas lebih dalam soal market structure dan price action. Oke, nanti saya bikin videonya ya. Aussie Kanada. Aussie Kanada tadi saya udah jelasin ya, ini ya. Tentang Aussie Kanada. Saya udah open malah posisi. Euro Aussie, GBP NZD ya. Saya coba bahas nih GBP NZD. Oke, kalau GBP NZD ya, ini kita tinggal tunggu dia bikin swing low aja di sini, oke. Kalau dia bikin swing low, dia kemungkinan besar akan mantul lagi ke atas sini nih, ke area high sebelumnya nih. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena di sebelumnya di sini ini ada kompresi ya di sini. Ini yang membuat ini ada apa? Ada konsolidasi yang bentuknya itu pattern, oke. Dan patternnya ini dia menghasilkan tendangan harga ke atas yang kuat. Dan once dia retrace ke sini lagi, pasti area ini berpengaruh gitu. Jadi ini kita tunggu dia bikin swing low di time frame kecilnya mungkin ya. Di sini ya, bikin swing low, mungkin dia bikin dia fake break dulu ke bawah nih, bikin kaki lagi ke bawah. Satu tekanan dulu, tendangan ke bawah sehingga dia bisa bikin ancang-ancang buat loncat ke atas seperti itu. Itu untuk GBP NZD. Oke.
Bang, pas loss dulu ada rasa pengen ganti teknik. Enggak. Iya, saya selalu dulu ngerasa kayak gitu ya. Itu yang salah sebenarnya. Kalau misalnya loss ya, yang diganti jangan teknik besarnya ya, tetapi di tweak detail-detailnya aja. Oke. Misalnya seperti contohnya divergence ya. Kalau misalnya kita loss, jangan divergence-nya dihilangin, tetapi posisi divergence-nya yang dibenerin gitu. Kita lihat keadaan kondisi-kondisi divergence yang lebih valid yang kayak gimana, seperti itu ya. USD Jepang Yen. Oke, kita lihat USD Jepang Yen. USD Jepang Yen, kita tunggu dia ke atas, oke. Oke. Dari H4-nya kita lihat ya di USD Jepang Yen ya. Ini yang saya garisin ini itu adalah area supportnya dia nih ya. Karena harga respect dengan area ini. Di H4-nya kita tunggu aja dia masih belum kena lagi nih retest ke area ini. Tapi kita akan tunggu dia sampai retest area ini ya. Kenapa? Karena ini udah jadi shoulder kiri ya yang sebelah sini ya. Di sini jadi head ya. Dan kita tunggu dia bikin shoulder di kanan aja sebenarnya. Dan kita mengharapkan dia jadi inverted HNS gitu ya. Jadi di M30-nya kita bisa tunggu dia turun ke sini. Oke, dan dia bikin swing low di sini. Entah dengan candle pattern konfirmasi atau apapun itu, sehingga dia bikin swing low di sini, baru kita bisa mulai entry, oke, untuk buy. Ya. Kenapa di sini kita mindsetnya harus ke buy ya? Karena gini loh. Ini lihat behavior dari harganya ya. Behavior harganya kita lihat ya. Di sini pertama ada bullish kuat, oke. Kemudian dibanting nih dengan candle bearish yang panjang-panjang seperti ini, berarti artinya adalah dia pada saat ini nih ya, pada saat di harga di sini, ini tekanan bearishnya gila banget ya. Tekanan bearishnya kenceng banget. tetapi ya. Ada apa ya namanya momentum yang menghentikan bearishnya dia nih. Dan dia mulai di build up pelan-pelan, oke. Bullishnya mulai masuk sehingga dia yang tadinya harga ini semua ya sudah ketutup sama si bullish ya, sudah kalah ibaratnya. Bahkan dia sampai bikin higher high di sini dari high sebelumnya. Sehingga pada saat dia turun di sini, ini kita menganggapnya jangan sebagai badan lagi, tapi kita menganggapnya sebagai secondary reactionnya dia gitu. Dia mau berhenti sampai mana? Nah, cara mengukurnya sebenarnya bisa pakai ini ya, Fibo. Oke. Jadi kita berharap dia itu berhenti di area sini ya, di 618 50 618 di area sini ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat dia ngepas sama kalau di H4 sama dia punya shoulder sebelah kirinya. Oke, oleh karena itu area ini jadi area bagus buat kita untuk cari posisi buy gitu ya. Itu untuk USD Jepang Yen. Langsung tak subscribe bang. Makasih bro Bakron. Thank you bro. Nentuin divergence valid ya. Saya kasih contoh lagi ya untuk divergence yang valid. Maksudnya gimana sih? Ini ya. Jadi gini loh. Kalau mau cari divergence ya pertama tentuin kan ini misalnya di sini level support ya. Nah, cari divergence itu cari yang di daerah-daerah kayak gini ya, yang di dekat ini misalnya sudah terbentuk ya. Terus kita mau cari yang di bawah sini. Nah, kalau divergence-nya terjadinya di daerah sini, di area supportnya ini ya, ini baru kita bisa lihat gitu ya. Jangan cari divergence tuh di daerah-daerah di tengah-tengah, daerah nanggung ibaratnya. Cari di area selalu area resistance kalau nggak area support. Itu salah satu
cara untuk mencari divergence yang oke gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu di area sini divergence ya, contohnya seperti ini ya. Yang ini nih, ini kan turun ya. Terus di sini ini turun, oke. Dan di sini dia naik. Ya, ini. Contohnya seperti itu ya. Nentuin stop loss di structure apakah ditambahin ATR. Kalau misalnya udah biasa sih nggak usah ya. Jadi kita sudah tahu kalau orang yang sudah biasa trading pakai price action itu pasti sudah tahu kapan dia harus atau di mana dia harus stop loss ya dengan menggunakan structure. Kalau ATR itu adalah kalau misalnya marketnya itu lagi volatile banget ya. Kayak misalnya contoh-contoh marketnya itu seperti gold, GBP Jepang Yen ya, GBP NZD ya, itu adalah market-market yang volatile tinggi, yang range-nya besar. Nah, itu biasanya harus pakai yang namanya ATR. Oke. Bagusan lihat berhenti sampai di 618 atau 786. Ini semua ada fungsinya ya. Jadi kalau di 618 dia fungsinya itu untuk apa? Kalau misalnya dia berhenti di 618 berarti saya tahu harganya itu mau menerusin ke primary trendnya yang benar gitu ya. Maksudnya yang primary trend yang benerannya. Tetapi kalau dia sampai ke 786 pasti dia nanti begitu dia naik dia nggak mungkin bisa sepanjang tren sebelumnya seperti itu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau carinya itu untuk berhentinya sampai mana kepalanya nih secondary reaction trendnya, sehingga dia mau bikin badan baru itu pakainya di 618 aja sebenarnya. Euro GBP ya. Euro GBP ini juga masih ranging, oke. Di sini ya. Dia masih bentuk range. Kalau dibilang liar ya, bukan liar sih, mungkin dia sideways aja gitu. Dan kalau misalnya mau entry ya tetap aja. Kalau misalnya saya nih ya di Euro GBP, di sini dia bikin swing ya di time frame ke time frame lebih kecilnya ya, ke M5 misalnya. Terus dia sudah